Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto dari Penjas 5A, nomor absen 37. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis dirga, yaitu tentang keracunan dan juga gigitan binatang. Yang pertama, keracunan yaitu masuknya zat ke dalam tubuh manusia atau tubuh kita yang menyebabkan mengganggu kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Kita patut curiga kepada seseorang bila mengalami beberapa hal, diantaranya mendadak sakit, gejala tidak sesuai dengan patologis, hasil anamnesa mendukung, yaitu ketika ada gejala itu maka dapat disimpulkan atau diambil kesimpulan bahwa orang tersebut mengalami keracunan. Keracunan atau racun dapat masuk ke dalam tubuh manusia dengan beberapa cara dan juga beberapa hal. Yang pertama, melalui mulut ketika kita meminum, memakan makanan. Yang kedua yaitu terhisap melalui kulit. Yang ketiga, terserap melalui suntikan. Dan selanjutnya yaitu ada juga sengatan atau luka. Seseorang dapat mengalami keracunan karena beberapa hal. Yang pertama, sengaja atau bunuh diri, kemudian diracuni, kemudian tidak sengaja atau meminum sesuatu atau memakan sesuatu makanan yang belum tahu dari mana dan itu merupakan ketidaksengajaan, kemudian berlebihan, kemudian sengaja untuk maksud tertentu tapi tidak tahu ukuran takarannya, kemudian keracunan pabrik atau limbah. Untuk selanjutnya yaitu penanggulangan atau cara-cara mengatasi keracunan. Yang pertama yaitu keracunan botulisme, yaitu makanan kaleng. Keracunan makanan kaleng ini masa inkubasinya yaitu 8 jam sampai 8 hari. Gejalanya muntah, gangguan penglihatan, kemudian badan terasa lemas atau lemah. Tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan yaitu usahakan muntah dengan pemberian Na bikarbonat, kemudian kuras lambung, periksa laborat, antidot AB dosis 1 pial setiap 4 jam. Keracunan makanan laut untuk yang kedua, gejalanya yaitu masa inkubasinya 1/4 sampai 4 jam. Ciri-cirinya mual, muntah, badan lemah, sulit bernapas. Tindakannya yaitu usahakan muntah sama seperti tadi, kuras lambung, berikan napas buatan jika perlu jika sudah sesak napas. Kemudian keracunan makanan jengkol, gejala-gejalanya yaitu mulut, napas, dan urin bau jengkol, sakit pinggang dan perut, rasa sakit saat miksi, kemudian kadang bercampur darah. Kemudian ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan yaitu berikan minum yang banyak air putih, berikan analgesik. Kemudian keracunan jamur sering disalahgunakan ya untuk anak-anak kaum muda zaman sekarang. Untuk gejalanya yaitu timbul dalam 6 jam, kemudian mual, muntah, sakit perut, diare bercampur darah. Tindakannya yaitu rangsang muntah dengan sirup Ipesa, kemudian berikan norit, kemudian berikan antidot, dan juga jika mengandung metilhidrazin berikan piridoksin. Untuk selanjutnya yaitu jaga keseimbangan cairan. Jangan lupa, ini paling penting, setiap keracunan itu minuman atau meminum air putih itu sangat penting. Tetapi ketika keracunan makanan ya. Kemudian keracunan singkong yaitu gejalanya timbul 1 sampai beberapa jam untuk gejalanya. Kemudian muntah, mual, dan juga diare. Kepala pusing, sesak napas juga, badan lemah, dan juga bisa menyebabkan pingsan. Kemudian ada keracunan tempe bongkrek, yaitu gejala-gejalanya
ada beberapa gejala yang perlu diperhatikan. Timbul gejala ini timbul ketika sudah memasuki beberapa jam kemudian. Mual, muntah, diare, kejang perut, kram, juga otot-otot terasa nyeri dan juga sesak napas. Bahkan jika sudah parah ini bisa menyebabkan bencana kematian. Tindakannya yaitu upayakan muntah agar makanan yang sudah termakan bisa keluar kembali. Lakukan kuras lambung. Kemudian ada yang ketujuh, keracunan makanan basi. Ketika sudah memenuhi, udah melewati dari batas kadaluarsa. Timbul gejala-gejala mual, muntah, sakit kepala, dehidrasi. Tindakannya sudah pasti banyak air minum, kuras lambung, dan juga usahakan dimuntahkan untuk makanannya. Kemudian ada keracunan alkohol. Gejalanya seperti kekacauan mental, ini bisa menjadi gila ya, tidak sadarkan diri ketika orang-orang zaman sekarang lah pada mabuk ini sudah timbul gejala-gejalanya. Kemudian beri minum air kopi untuk keracunan alkohol ini. Kemudian air susu juga. Kemudian yang ke-10, arsen trioksida. Gejala-gejalanya ketika keracunan ini yaitu mulut kering, napas juga kering, napas bau bawang, tenggorokan rasa terbakar, dan muntah. Buang air besar seperti air cucian beras untuk warnanya, kejang, sok, bahkan tidak sadarkan diri. Untuk sama seperti tadi, untuk tindakannya yaitu upayakan supaya muntah, beri air minum air hangat, larutan norit, segera kirim ke rumah sakit bila belum bisa membaik. Kemudian yaitu keracunan bensin, minyak tanah, dan juga berbagai minyak yang lainnya. Contoh gejalanya nyeri kepala, mual, dan juga lemas, sesak napas, berasa tertelan gitu napas teh. Kemudian muntah, diare, berbahaya bila terjadi aspirasi. Maka segera lakukan tindakan. Jangan lakukan muntah buatan. Diusahakan ketika keracunan bensin ini jangan sampai kita sengaja dimuntah-muntah. Ini mengakibatkan larutan bensin itu lebih menyebar ke bagian tubuh lainnya. Beri oksigen murni, ini perlu ya untuk tadi keracunan bensin. Kemudian keracunan karbon dioksida ketika macet mungkin sudah tidak asing lagi, terasa pusing, mual, apalagi kita belum makan. Ini gejala-gejalanya bibir, kulit berwarna merah jambu ketika kita keracunan karbon dioksida, sakit kepala, pusing, sesak napas, shock, dan juga berbagai gejala lainnya. Tindakannya langsung saja upayakan ketika kita terkena macet dan keracunan karbon dioksida terlalu banyak, usahakan keluar mobil dan juga mencari udara yang segar dengan ada yang pepohonan yang sudah jauh dari perjalanan, dari jalan raya, dan juga berikan oksigen murni kalau misalkan sudah parah. Tadi untuk gejala keracunan, sekarang dilanjut ke gigitan binatang. Gigitan anjing, kucing, kera, atau juga disebut rabies. Gejala-gejalanya ada juga sakit kepala, demam, kejang-kejang, kemungkinan terkena rabies ketika sudah mengalami gejala tersebut. Tindakannya yang harus kita lakukan ketika kita terkena atau bahkan orang lain, pertolongan pertama yaitu amankan penderita atau juga korban dari lingkungan sekitar. Jadi ketika tergigit di hutan, maka segera mencari perumahan. Ketika juga di lapangan, segera mencari tempat yang sudah lumayan nyaman atau yang teduh. Kemudian yang selanjutnya yaitu istirahatkan bagian yang terkena gigitan.
ketika terkena gigitan di bagian tangan, usahakan tangan tersebut jangan bergerak, jangan melakukan hal-hal yang lainnya. Kemudian juga berikan serum anti rabies. Ketika sudah tergigit, misalkan serum anti rabies tidak ada, segera larikan ke dokter, karena jika itu bukan rabies, berikan ATS. Ketika rabies, berikan serum anti rabies. Ketika bukan rabies, berikan ATS atau antibiotik pada umumnya yang kita ketahui. Kemudian jika mungkin tangkap binatang yang menggigit, untuk dilakukan pemeriksaan. Ketika sudah digigit, maka jangan sampai langsung membunuh hewan tersebut, tapi bawa dulu apakah hewan tersebut benar-benar sehat atau misalkan punya penyakit. Ini sangat penting untuk tindakan selanjutnya. Misalkan kucingnya itu sehat yang suka dipelihara di rumah, maka kemungkinan kecil terkena rabies. Untuk selanjutnya yaitu gigitan ular yang sering banyak ya terjadi. Ular ini menjadi hewan yang lumayan berbahaya jika diganggu untuk keadaannya. Yaitu gejalanya tergantung dari jenis ular yang menggigit kita, berbisa atau tidak, maka gejala-gejalanya akan berbeda-beda. Ketika ular yang berbisa luar biasa, maka segera tindakan langsung ke rumah sakit atau dokter. Ketika ada gigitan ular yang tidak berbisa, ada beberapa hal, yaitu misalkan bengkak, nyeri, demam. Gigitan ular sifat bisa, yaitu ada beberapa hal, neurotoksik, dan juga vaskulotoksik, dan terakhir hemolitik untuk ketika berbisa oleh ular yang berbahaya. Untuk selanjutnya yaitu sengatan arthropoda. Gejala-gejalanya ketika kita tersengat arthropoda yaitu bengkak, kemerahan, gatal-gatal, panas, dan juga terasa terbakar, menggigil, bahkan sampai shock, bahkan tidak bisa sadar diri atau pingsan. Untuk pertolongan pertamanya yaitu buang kelenjar bisa yang masih menempel ketika kita tersengat arthropoda, dan juga ketika ada obat, misalkan ketika reaksi ringan yaitu berikan antihistamin, ketika gejala berat yaitu berikan adrenalin setengah miligram IM jika reaksinya berat. Kemudian yaitu sengatan atau gigitan trigonit atau duri babi, dan juga ubur-ubur, bahkan juga ikan pari. Ketika terkena gigitan duri babi, ikan pari, yaitu cabut terlebih dahulu duri atau bagian tubuh dari ikan pari dan juga dari duri babi yang menempel di bagian anggota tubuh kita. Ketika selanjutnya yaitu amankan penderita ke tempat yang sangat aman atau yang teduh. Kemudian juga gejala-gejalanya misalkan nyeri, kebas pada anggota badan, perut kram, mual, pusing, dan gejala yang lainnya. Yaitu kemudian ketika sudah diamankan tadi, bila racun atau sengatan melalui kulit atau mata, cuci atau bilas bagian yang terkena dengan air. Pakaian yang terkontaminasi dilepas. Perhatikan jangan sampai yang menolong terkena gigitan atau terkena duri yang sudah menempel di bagian tubuh si korban. Untuk daripada pertolongan pertama atau kedaruratan medis di bagian keracunan dan juga gigitan binatang, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.